Jadi anak bapak yang kembar ini kelahiran tahun tahun 91. oh 91. Banyak sekali legenda dan cerita mistis dari nenek moyang yang masih beredar kisahnya di Kalimantan Barat. Baik dari asal-usul kejadian suatu tempat, makhluk gaib yang memiliki kerajaan, hingga suatu peristiwa yang dipercaya di dalamnya terdapat campur tangan makhluk gaib. Kali ini, pemuda Katulistiwa akan memberikan sajian informasi kepada kalian semua tentang misteri di Kalimantan Barat yang belum terpecahkan sampai saat ini. Nomor 1. Kita sering mendengar kisah manusia berekor yang lebih akrab disebut manusia buntut. Ternyata orang buntut ini adalah satu dari 450 bagian suku Dayak yang tersebar di daratan Kalimantan yang dinamai dengan suku Punan. Menurut catatan Karbok, seorang peneliti berkebangsaan Denmark yang menjelajah di Kalimantan pada era Gubernur Jenderal Johan van Land Bilge pada tahun 1879, mengatakan orang suku Punan ini memiliki badan yang kekar, pendek, memiliki buntut sekitar 5-10 cm, dan memiliki kulit berwarna kulit langsat. Mereka tinggal berkelompok di pedalaman Kalimantan dengan rumah-rumahnya yang berbentuk panggung. Menurut kabar yang beredar di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat tahun 2008, terdapat 5 orang yang menjadi keganasan suku Punan ini. Mereka berlima diserang oleh orang buntut menggunakan parang, tombak, dan anak panah ketika hendak pulang dari berburu di hutan. Tetapi sampai saat ini belum ada konfirmasi lebih lanjut mengenai orang suku Punan ini. Apakah ia masih berada di pedalaman hutan Kalimantan Barat ataukah sudah tidak ada lagi? Yang pastinya belum ada warga yang mengetahui dengan pasti wujud dan bentuk suku Punan dan di mana keberadaan suku Punan yang memiliki buntut tersebut. Nomor 2. Cerita tentang manusia yang kembar buaya banyak berkembang di masyarakat Kalimantan Barat, terutama mereka yang masih akrab dengan kepercayaan nenek moyangnya. Bagi mereka yang masih meyakini kepercayaan tersebut, kembar buaya bukanlah merupakan musibah, melainkan anugerah yang diberikan Tuhan kepadanya. Sebab yang lahir dari rahim manusia itu bukanlah manusia biasa atau buaya biasa, melainkan buaya keramat yang dianggap dewa penolong, sehingga tidak sedikit masyarakat yang mempercaya hal itu dan mengagung-agungkannya. Konon, sekitar tahun 70-an di daerah Tanjung Saleh, tepatnya di Parit Pangeran, Kalimantan Barat, terdapat peristiwa manusia yang lahir dengan kembaran seekor buaya. Menurut cerita yang beredar, buaya ini tidak pernah mengganggu warga sekitar dan memiliki tenggang rasa yang tinggi terhadap kembaran manusianya. Hal itu disebabkan jika kembaran manusianya dalam kondisi sakit, maka buaya tersebut akan memunculkan diri ke permukaan dan mengunjungi saudara kembarnya yang sedang sakit di dalam rumah. Namun,
kembar buaya ini masih dianggap misteri yang belum terpecahkan sampai saat ini. Sebab seekor hewan buas seperti buaya muncul dari rahim seorang wanita masih dianggap hal yang sulit diterima oleh akal sehat manusia. Dan sampai saat ini, belum ada yang mampu mengetahui secara pasti mitos yang beredar tersebut. Nomor 3. Di daratan Kalimantan, khususnya dalam masyarakat suku Dayak, sosok Panglima Burung dianggap sebagai pemimpin spiritual oleh masyarakat adat Dayak. Sosok Panglima Burung diyakini telah hidup ratusan tahun dan menjelma menjadi seekor burung enggang. Burung yang dianggap keramat dan suci oleh masyarakat Dayak. Banyak sekali cerita yang beredar mengenai Panglima Burung tersebut, terutama setelah namanya mencuat saat kerusuhan yang terjadi di Sambas dan Sampit. Tersiar kabar bahwa Panglima Burung berwujud laki-laki, namun ada pula yang mengatakan bahwa ia merupakan kumpulan semangat masyarakat Dayak yang telah tiada, namun rohnya masih bisa diajak berkomunikasi melalui panggilan atau ritual mangkuk merah dan ngayau saat perang. Yang menjadi pertanyaan saat ini, apakah sosok Panglima Burung berwujud manusia yang mengendalikan semua suku adat Dayak di daratan Kalimantan, ataukah makhluk gaib yang memiliki kekuatan yang besar serta dipercayai oleh masyarakat adat Dayak? Nomor 4. Komplek pemakaman Raja Mempawah ini memiliki cerita yang unik dan tersendiri, yaitu jumlah tangga yang ada di komplek pemakaman tersebut tidak memiliki jumlah yang pasti, mulai dari saat naik maupun turunnya. Makam yang disebut makam Opu Daeng Menambun ini merupakan komplek pemakaman sejak Sultan pertama, yaitu Daeng Menambun, yang merupakan pendiri Kesultanan Mempawah. Yang menjadi misteri dari makam Daeng Menambun ini, apabila menghitung jumlah anak tangga saat naik akan berbeda dengan jumlah anak tangga saat turun, terkecuali orang yang memiliki garis keturunan langsung dari Kesultanan Mempawah. Banyak dari masyarakat yang telah mencoba akan rumor tersebut. Salah satunya menurut pengakuan dari warga sekitar, memang jumlah anak tangga saat naik akan berbeda dengan anak tangga saat turun, di mana ketika naik anak tangga sekitar 245 sampai 242 dan ketika turun hanya berjumlah 230 anak tangga.